Tuhan selalu punya rencana untuk kita yang indah-indah. Jadi kita selesai gara-gara perkara LDR. Saking karena dia udah sering kasih janji-janji manis yang udah capek banget tuh denger. Dio, itu nama gue. S-nya apa? Suddenly datang ke kehidupan kalian. Asik. D-nya definitely menghibur kamu. U-nya apa? Unforgettable. Halo, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, duduk Vincent dulu. Karena kalau belum duduk Vincent, belum host katanya gitu. Jadi hari ini seperti biasa gue akan ngobrol-ngobrol. Dan spesialnya hari ini gue udah kedatangan seorang yang sangat-sangat gelap auranya, tapi keren sekali suaranya. Kenapa gue bilang gelap suaranya, gelap auranya? Karena baju beliau hari ini hitam-hitam. Kebetulan saya juga lagi hitam-hitam. Kita kedatangan Diosdo. Diosdo in the house akhirnya. Gue mau confession dulu nih. Jadi sebenarnya lu itu udah masuk wishlist gue pingin ngobrol dari lama semenjak gue denger Naif. Wishlist tuh ya? Iya, gue udah pingin banget ngobrol sama Diosdo semenjak gue denger Naif. Dan entah kenapa kalau gue ngobrol sama teman-teman radio Bandung tuh semuanya juga bilang ini berkarakter dan suatu saat nanti Pak anak ini akan jadi. Amin. Jadi nanti asik gue akhirnya ngobrol sama Diosdo. Dio, apa kabar? Good, gimana kamu? Alhamdulillah bro, hari ini sangat tadi siang sempat ngantuk. Tapi terus habis itu ketika menjelang sore entah kenapa nggak tahu ya, gue doang apa lu? Kayak kalau misalnya makin sore itu justru malah makin segar, makin malam makin segar. Kalau Dio ya pasti gitu karena memang dunianya udah kebalik banget karena kan memang reguleran kan. Oh reguleran. Ya ini kafe-kafe dan memang kayak udah balik. Dimana orang-orang kayak subuh lewat dia subuh selalu dapat, zuhurnya nggak dapat. Dijama biasa. Udah diketahuan kayak nggak mungkin nih orang ini. Itu kan kadang tidak seperti yang terlihat ya kami lebih ke patokan, contohnya seperti itu. Iya gitu. Terus sekarang ini gue sebenarnya udah beberapa kali tahu lu datang ke Bandung, manggung kan kadang-kadang ada juga promo. Tapi untuk apa ya minggu-minggu ini beberapa hari ini lagi di Bandung lagi promo juga apa gimana? Ya lagi promo, jadi benar-benar lagi mengedepankan si lagu baru yang Dio banget rilis kemarin. Nice. Kalau gue nggak salah ini single pertama yang bahasa Indonesia. Yes benar banget. After kemarin album. Nah, ini menarik nih karena kemarin itu rilis album yang di dalamnya ada Naif sama Naif 2.0 kan. Yes, nah, tapi nanti itu favorit saya pengen bahas dengan dia nanti ya. Jauh nih single pertama bahasa Indonesia Diosdo. Ini gimana nih? Jauh nih sebenarnya cerita tentang apa atau gimana akhirnya itu bisa muncul di benak seorang Dio gitu. Pingin nulis lagu tentang Jauh. Kalau Jauh tuh intinya gini, Dio bikin lagu tuh mostly karena memang apa yang Dio alamin. Oke. Jadi pas kemarin itu kayak di awal tahun tuh kayak my ex udah selesai gara-gara perkara LDR. Nah terus ditambah juga kayaknya lucu nih tematik LDR Dio angkat dan menjadi debut pertama lirik Indo dengan si Jauh ini. Makanya dia kayak dibuat kayaknya lagu-lagu LDR lucu nih. Ditambah pasti relate juga sama ke banyak orang audiens juga yang pastinya gitu. Berarti ini sangat personal buat Dio nih lagu. Oh iya pasti semua lagu personal. Nice. Biasanya nggak tahu ya songwriter to another gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita bawain lagu yang personal tidak susah dong untuk tap in ke emosi itu ketika recording atau ketika kita live gitu. Itu juga terjadi di Dio. Itu pasti. Paling mungkin untuk susun katanya aja sih yang Dio agak tricky ya. Karena kan memang yang namanya bahasa Indonesia harus pilih-pilih kata, kalau enggak terjadi cheesy kalau enggak terlalu miring banget terjadi indie kayak harus hati-hati sih penempatan katanya. Nah, ketika ide itu muncul untuk menulis lagu bahasa Indonesia sendiri nih, karena kan lagu-lagu Dio ini banyak yang gue tahu semuanya lagu bahasa Inggris gitu kan. Semuanya written in English, terus habis itu tiba-tiba seorang Diosdo mengeluarkan single berbahasa Indonesia. Itu spark itu muncul apakah ngobrol sama teman-teman kah atau
emang Dio sendiri yang saatnya Dio sudah punya lagu bahasa Indonesia nih? Jadi intinya tuh pertama pas di Dreaming debut itu single dia pertama, terus Home, habis itu Mind Lies, itu semua udah pada request bang lagu Indonesia bang. Tapi akunya yang masih agak egois, dimana kayak ini kan album pertama ya, at least gue mau ngasih unjuk the real Dio-nya dulu deh. Jadi give me a chance untuk album ini pertama Dio banget. Baru dia habis selesai ini masukan-masukan dari kalian, ayo boleh apa, dan salah satunya lagu Indo ini. Berarti benchmarking Dio untuk menuju kepada apa yang teman-teman mau itu album dong pastinya. Pokoknya seorang Diosdu harus punya album dulu yang menunjukkan the real Diosdu gitu ya. Menarik, itu keren. Jadi orang-orang udah ada patokan, oh ini the real Dio ini nih. Nice. Tapi even though emang dia udah ngasih tahu the real Dio di Blame Myself for Loving, album dia yang pertama, tapi itu juga nggak bikin benar-benar jadi next lagu dan next project yang bakal Dio lakukan akan ngejomblang, nggak, tetap dengan roots Dio ini. Oke, kalau kamu dengar lagu Jauh kan rootsnya masih ada tuh, ngeband lakinya. Iya. Soalnya suara Dio tuh laki sekali gitu. Karena growlnya itu yang tidak dimiliki sama semua orang tuh gift dari Allah itu buat Dio. Bukan growl, bukan ini, emang suara baru akil balik. Maaf Pak, umur Anda berapa sekarang Pak? Coba. A ada 17, B ada 25, C ada 28, D 30. Ntar ada orang komen, Bang dia aja nomor 30 late bloomer. Bukan ya, tidak. Jangan dong late bloomer. Jangan, belum di situ. Kalian jangan berpendapat macam-macam. Oke, Dio. Jadi lagu ini itu tadi kalau misalnya gue sum up, gue udah dengerin lagunya. BTW gue suka sejujurnya, karena memang kembali seperti yang Dio tadi bilang, kembali ke rootsnya Dio. Karena dengerin album terutama Naif gitu, itu bener-bener dengan notasi yang emo banget ya Pak Dias ya. Emo tapi dibawakan dengan ala-ala Dio gitu. Dan itu ketika bawain Jauh, apalagi pas di refnya kan naik-naik itu sih. Oke, emosinya kerasa nih, mungkin karena personal tadi ya. Itu sebenarnya kita LDR kan tadi gitu. Terus di ujungnya ternyata kalau aku nyatet gitu, kenyataan tidak sesuai harapan, berat sekali rasanya gitu. Jadi ketika ada telepon yang pertama datang segala macam, karena di MV-nya kan. Ini kita sedikit mau ngomongin MV-nya. Telepon itu datang, dia tetap harus show must go on. Yes, benar. Tetap harus nyanyi apa segala macam gitu. Nah, itu konsep itu semua dirangkum menjadi suatu musik video, itu juga Dio. Itu ide raw-nya itu Dio. Tadi itu bukan telepon, lebih ke VN. Itu VN. Iya, karena Dio mau portray si cewek ini, dia nggak punya keberanian untuk telepon. Saking karena dia udah sering kasih janji-janji manis yang udah capek banget dia denger. Karena kan kalau misalnya telepon langsung itu pressure, ya nggak sih? Benar. Orang nggak bakal kepikiran ke situ. Nggak semua orang bisa. Makanya dia bikin kayak ini VN cocok. Bukan cuma lelaki yang kardus ya, ternyata wanita juga ada yang begitu ya. Aku nggak ngomong ya. Pokoknya ada kebanyakan kayak gitu kan. Udah ada testimoni ternyata ya. Tapi intinya seperti itu. Iya, saya soalnya relate. Dan itu tuh benar-benar raw-nya materialnya itu dari Dio. Terus habis itu dipoles dan menjadi apa yang terjadi semua di MV itu sama tim pihak Dio juga, namanya Marauders ID. Salah satunya anaknya di sini tuh ada Marauders ID. Keren. Bukan buat Marauders juga selain ngerjain Dio tuh dia Burger Kill dan lain-lain tuh dia kerjain semua. Iya. Teman-temanan lah. Masih inilah ya kolektifan teman-teman. Satu circle lah. Oke. MV-nya udah rilis, terus lagunya juga udah rilis gitu. Ketika ngerilis sesuatu kan biasanya kita as a songwriter dan juga sebagai musician tuh kita punya harapan ya Dio ya. Kalau misalnya aku berharap laguku bisa apa, terus orang lain juga menangkapnya gimana. Kalau Dio sendiri nih, Jauh gitu. Harapan Dio apa sebelumnya? Harapan Dio tuh yang pasti, karena ini udah Indo ya, gampang untuk dicerna dan gampang untuk nyantol di kepala orang dan kayak gampang untuk disingelongnya. Apalagi ini emang dia sengaja dibikin repetition banyak, jadi untuk aku di sini, kamu di sana, jadi orang pasti untuk singelongnya enak. Dan itu sudah
tercapai dan udah achievement satu yang udah achieve itu pas dia bawain pertama kali dia reguleran. Ya walaupun emang mostly teman-teman tapi pas udah dia bawain aku di sini kamu di sana mereka pada sini kayak merinding gitu. Merinding. Kayak seru aja dan kebayang gimana kalau misalnya emang tamunya tuh nggak kayak 30-50 yang kayak ada di reguler tapi yang kayak festival besar kayak 5.000, 10.000 kayak gitu sih. Berarti sejauh ini teman-teman yang udah dengar dan nonton live-nya semuanya punya nyampe gitu pesan yang Dio. Dan mereka tuh malah kayak kaget akhirnya Indo nih. Oh gitu? Iya. Oh akhirnya yang mereka yang request tuh akhirnya ngomong gitu? Semuanya. Even though kayak sekarang kan lagi tour radio Bandung kan? Iya. Dan MD-MD semua mostly pada akhirnya Indonesia coy. Akhirnya dari kemarin kayak maafin ya bang. Akhirnya ada waktu dan akhirnya terjadi. Pak Hadi, Anda yang bilang ke saya kan Diosdu kalau punya lagu bahasa Indonesia pasti meledak ini. Diosdu yang punya. Pak Hadi. Meledak. Ada inside jokes di sana ternyata ya. Oke. Terakhir mungkin Dio lagu ini tuh bisa didengar di mana aja atau teman-teman yang mau nonton tuh bisa akses di mana gitu. Silakan. Semuanya untuk adik-adik untuk dengerin lagu Diosdu yang berjudul Jauh bisa kalian nikmati di platform manapun. Let's go dicek ya Diosdu spasi Jauh. Kalau misalnya mau di YouTube channelnya Diosdu juga. Diosdu juga. Oke cek dan jangan lupa di request di radio-radio kesayangan kalian biar chart. Pokoknya semua sosial media Dio itu namanya Diosdu kecuali Instagram Diosdunya pakai underscore sama username PUBG Dio Bok-Bok enak. Jadi kalau misalnya kita mau ketemu di lobby kabar-kabaran aja. Dio Bok-Bok enak. Iya kan nama aku kan Diosdu. Oh. Kalau Diosdu bener-bener di PUBG Diosdu kan kayak tertawan banget nih. Oh iya. Nggak gaming namanya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau ketemu di Erangel ya. Langsung invite aja. Ya, Dio Bok-Bok enak. Oh. Familiar soalnya namanya pernah muncul mungkin di story salah satu teman-teman saya mungkin ya Dio Bok-Bok enak Pak. Gue udah denger satu tim, bang turun kapan nih bang itu gue. Oh. Gitu. Gue gitu aja bang ya. Yang ambisnya ya gitu. Oh iya turun bang gitu. Oh Pocinki kali bang ya. Ada langsung turun di Warzone-nya banget Pocinki Pak. Karena melatih dan merangsang insting maksudnya gitu. Untuk iya. Nggak ada, kalau di sana mah brutal. Iya. Mati. Tapi kalau misalnya lolos dari Pocinki, lu bisa lolos di mana aja. Jadi mungkin itu ya Dio ya. Dan untung juga tim aku tuh pada atlet-atlet juga kayak Niki, Anda semua. Jadi memang multi talent mereka semua tanpa kayak the best deh. The best. Jadi selain bermusik, Anda juga atlet PUBG rupanya. Iya, kayak gitu. Tapi kita ngobrol sambil makan dulu lah Dio. Kita seperti lagu Anda Jauh. Sebelum kita makin jauh, kita sambil makan dulu. Boleh. Karena biasanya ngobrol sambil nyemil itu lebih nikmat. Kita dapat cemilan nih hari ini dari Lenis Teras. Terima kasih Lenis. Ini itu yang pedas. Dio suka pedas nggak? Pedas dong. Nah itu yang pedas, ini yang enggak. Kita coba ya. Nah silakan. Ini yang manis. Dan biasanya kalau sama laki-laki yang kesini jarang ada yang bukain cookies. Wah, ini kalau mati di Eranggal nunggu temennya masih main ini cocok. Kadang-kadang karena kita ambisius mati duluan nunggu temen lama nih. Nunggu sambil kita ketemu lagi di lobby. Menarik ya? Masuk ya? Menarik itu? Masuk ya? Masuk bisa. Yo, kita akan ngobrol sesuatu yang jauh tapi ke belakang deh. Boleh. Diosdu. Namanya kan Dio ya? Ya. Diosdunya dari mana? Jadi zaman dulu tuh kayak di SMP ya. Semua nama tuh kayak ada nama gaul gitu loh. Dan semua nama ditambahin Sdu. Dan itu meaningless. Kayak misalkan nama teman aku Niki, jadi Nick Sdu. Terus habis itu Diondi jadi John Sdu. Dan Dio jadi Diosdu. Dan habis itu emang akhirnya di semester 2 kuliah dia udah profesional as a singer. Ya kali nama panggung Dio Ramadhani. Udah kayak LinkedIn kan jadi. Benar. Makanya habis itu jadi kayak udah pakai nama
zaman dulu kayak lucu. Terus habis itu gara-gara kayak lo ini nanya kan akhirnya, ada gue buat deh Dios dulu apa sih? Dio, itu nama gue. S-nya apa? Suddenly datang ke kehidupan kalian. Asik. D-nya definitely menghibur kamu. U-nya apa? Unforgettable. Asik. Terus gue tepuk tangan sendiri. Tim gue pada diem ya, emang gak support ya. Tahu juga soalnya. Atlet Erangel tuh bukan? Iya, Erangel. Oke, Diosdu berarti itu dari zaman Dio sekolah lah ya. Iya, sekolah. Lu sekolah, lu dikasih nama Diosdu sama teman-teman gitu. Tapi terus habis itu ketika membawakan tuh live, teman-teman yang dulu pada anjir itu Diosdu. Malah teman-teman zaman dulu tuh udah hilang, nggak ada. Sekarang yang muncul-munculan kayak apa kabar yo? Mana nih kabar nih? Jadi gini, udah nggak 1 juta. Ya kadang-kadang datang ke kita mau ketemu ngobrol buka iPad. Sombong nih, gitu. Iya. Kurang lebih lah, tapi nggak semua. Nggak semua. Ngerasa aja ya. Buka iPad, keluarin map, terus ujung-ujungnya ngomongnya, gue ada bisnis baru nih. Itu memang kadang-kadang terjadi dalam hidup kita, tapi tidak semua seperti itu. Itu maksud dia kayak nggak dia doang, pasti kamu juga pernah ngerasakan kayak gitu dan emang mau sering kayak gitu. Sering. Kecuali kalau misalnya emang kayak terus-terusan dan emang tiba-tiba kayak kita ngerti ya. Dan kita juga ngerti, udah tahu juga posisinya dia kayak gimana. Setuju. Itu juga lebih enak. Tapi Dio ini emang lu sekolah di apa, lu emang born and raised Jakarta apa? Jakarta. Full Jakarta. Full. Berarti Dio di Jakarta. Lu dari dulu berarti kalau reguleran juga full Jakarta? Jakarta, full Jakarta. Waktu itu pernah ditawarin nyanyi di Puncelut. Bang, mau nggak bang reguler di Puncelut? Di kafe zaman dulu Puncelut, lupa namanya apa. Jadi waktu itu ownernya ngajakin Dio manggung New Year. Oke. Terus tertarik nih ngeband pada saat itu, saya belum solo ya. Habis itu mereka nawarin, Dio mau nggak Puncelut setiap hari Sabtu malam Minggu, karena pick kita nih malam Minggu. Terus kayak kita nggak bisa, jauh banget, aman kok. Bandung Jakarta tuh dekat, kita ongkosin dan lain-lain. Ini kita coba ya, terus kita setiap hari kan tipes gue. Nggak bisa. Iya. Full Jakarta akhirnya. Oh dulu berarti Dio ngeband? Aku ngeband. Jadi ngeband tuh pas di itu yang tadi aku cerita semester 2 sampai 2 tahunan. Band Dio bubar. Bisa akhirnya udah di solo sendiri. Jadi sendiri itu tuh bukan cuman gitaran dong, tapi dia pakai efek gitar yang ada loopernya, ada overdrive, jadi kayak one man band gitu. Tetap pakai ini nggak? Sequencer? Enggak. Oh enggak. Malah seninya pas lagi ngeloopnya itu. Kalau sequencer kan jatuhnya udah jadi, tinggal play kan. Iya. Aku malah mau mencoba menghindari itu untuk live performance yang solonya. Jadi benar-benar aku bikin loopnya dulu semacam matching lah. Oh iya, kayak pukul gitarnya. Terus kalau udah loopingannya jadi tinggal play pause. Oh, itu semua tiap reguler begitu? Tiap reguler kayak gitu. Sekarang kalau misalnya live nih, itu juga kayak gitu? Live apa sekarang udah ada live dengan lagu-lagu sendiri yang bisa festival atau misalnya manggung di tempat? Oh enggak, kalau misalkan festival dan panggung besar, apalagi kayak memang untuk mengedepankan single Dio yang baru nih, dan panggungnya proper ya. Itu pasti aku pakai set band yang full. Jadi kurang lebih ntar yang kayak di video klip lah. Iya Tapi gitu. kalau misalnya kayak unplug lucu, akustikan baru tuh aku bawa si efek-efek. Kalau nggak efek pakai looper, kalau nggak itu cuma gitaran doang. Menarik. Tergantung situasi sih sebenarnya. Lagu-lagu Dio itu kan rata-rata notasinya ya, ini sepenangkapan gue dan tim gitu. Semua berpendapat bahwa emo gitu kan. Emo dengan yang notasinya misalnya kayak naif gitu. Itu tuh semua ketika itu dibawakan dengan akustik kerasa sih. Oh iya, ini lebih manis mungkin. Di emo tapi manis gitu. Kalau yang lucunya tuh naif, itu kan naik kan. So diteriakin. Dan sekarang jujur to be honest, pas bener-bener dia bawain naif sekarang, untuk naiknya tuh dia sekarang udah kayak gak kuat. Karena memang sudah
kena akumulasi yang dia kerja setiap dari Rabu sampai Minggu. Itu kan kayak udah beberapa tahun juga, jadi kayak agak sulit banget untuk apa ya, tanggung jawab untuk dapetin nada setinggi itu. Tapi thanks God kayak tamu-tamu Dio dan orang-orang dan yang support Dio selalu dan emang suka akan lagu itu. Tapi pas Dio improve nggak perlu naik, tapi Dio bikin cengkok-cengkok Dio, mereka aman sih. Untungnya kayak gitu. Kan ada yang bocah-bocah, bang, masa nggak kayak asli bang gitu. Iya, sering. Untungnya kayak gitu sih. Mereka ngerti. Oke. Di falsetoin juga kan yang di 2.0. Itu makanya even though falsetnya sekarang dia udah hilang. Oh ya? So harus ada istirahat, nggak nyanyi berapa sebulan, kayaknya enough deh. Lalu. Jadi dia ada satu rumah sakit THT yang memang udah jagoan dia banget. Iya. Mereka bilang kalau masalah ini sebenarnya udah ini aman. Ini sebenarnya suara capek. Oh iya. Bukan suara hilang, bukan apa. Tapi kalau misalnya dia nggak nyanyi sebulan, falset udah ada lagi. Naif 2.0 di falset ada. Dia nyanyiin Naif yang teriak dapet. Tapi ntar kan jadi kegesek lagi. Intinya tuh kalau dilihat ya inti merah. Karena capek. Tapi bukan karena kayak gimana yang horor, enggak. Oliver Sykes aja bisa bangkit setelah sempiternal. Masa kita nantikan Diosdu bisa luar biasa 100%. Bukannya berarti lu gak 100%, tapi gue sebenarnya as a falsetto user, lagu gue banyak falsetto. Gue tuh takut setiap orang yang udah soalnya gue pernah ngalamin falsetto gue hilang. Apalagi pas lagunya emang mostly falset, dan itu adalah kunci dan core si lagu itu horor sih. Horor. Tapi ya mudah-mudahan ya itu sembuh, itu aman gitu segala macam. Tapi memang dari Rabu ke Minggu itu Dio nyanyi terus tiap hari. Nyanyi sambil reguleran. Jadi memang regulerannya itu sih. Even though cuman 2 jam sehari, tapi itu impact banget. Ya. Ini contohnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita juga mau istirahat, bingung juga. Invoice nggak cair. Itu dia Pak. Ya namanya laki-laki ya. Kita harus punya banyak pertimbangan hidup. Oke, that's why semoga kayak lagu-lagu orisinil Dio ini naik. Jadi dia mengedepankan panggung-panggungan yang ya nyanyinya lagu original Dio. Dimana yang kayak kalau manggung kan pasti kayak 6 lagu, 7 lagu yang benar full set lagu kita kan. Dan itu sangat menghemat tenaga. Jadi misalkan kayak udah di fase itu, jadi dia udah nggak perlu reguler lagi. Dimana yang reguler itu sangat melelahkan. Reguler tuh Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu full di tempat yang sama apa beda-beda? Beda-beda dong. Beda-beda. Oke. Satu hal sih mengenai orang yang nyanyi bener-bener gak ada restnya tiap hari itu. Ini deh, kita ngomongin contohnya kayak Dio gitu kan, atau artis-artis yang lagi tur dunia kan biasanya mereka pun kadang-kadang punya 1 hari atau 2 hari untuk mereka rest dulu. Misalnya mereka lagi di Malaysia gitu 2 hari, terus besoknya mau ke Indonesia juga pasti ada 1 hari untuk mereka rest istirahat gitu kan. Makanya Dio yang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 5 hari dihajar terus itu satu sih, jangan pernah lepas sama yang namanya vitamin olahraga udah itu. Iya, vitamin sama olahraga sih. Terus habis itu banyakin air putih. Kadang-kadang orang-orang kan susah diomongin minum air. Atlet Erangil susah enggak? Atlet Erangil apa maunya es teh manis. Air. Udah kenapa sih nih kayak nggak percaya? Aku minum air putih cuy. Air putih. Teman-temanku semuanya, kalau ada yang ngerasa ini kenapa pakai cangkir gimmick ya, ini nggak ada asapnya, ini air putih isinya ya, ini bukan teh nih. Jadi selalu tamu-tamu yang kerja sambil minum air putih. Karena kalau ngomong sambil nyemil tuh air putih. Karena tanpa kalian rasa tuh apa yang kalian minum yang masuk ke badan tuh nggak bakal keluar toksik-toksiknya kalau nggak air putih. Betul. Itu dia. Mau olahraga itu aja kan ini nggak sih? Iya, air putih selalu. Bahkan waktu itu pas zaman COVID kan kita hancur banget ya. Ya. Oh sempet kena. Enggak maksudnya kayak si pekerjaannya. Iya. Itu kita benar-benar kayak hilang banget, tapi pas udah mau back to normal, langsung kawaran tau nggak? Bukan seminggu, bukan 8 kali,
seminggu ada berapa hari? 7. Kita nyanyi 8 kali. Di hari Minggu itu kita ada live music brunch-nya, dimana itu kayak jam 1 sampai jam 3. Oke. Terus malamnya lanjut. 7 tuh jam 8. Di Billions namanya waktu itu di PP. Jadi benar-benar kayak kita hajar banget. Terus habis itu kayak udah tahu nih udah mau setahun jaga-jaga suara deh. Habis itu beberapa yang memang kita mau lepas akhirnya dia lepas kontraknya gitu. Dan itu juga kalau misalkan Dio dalam setahun kurang yang 8 kali itu kalau nggak minum air putih hancur, betul. Tapi dari dulu memang suara memang basicnya serak. Emang kayak gini. Emang serak, terus kemudian tapi emang ditambah kayak nyanyi banyak jadi dalam tanda kutip overuse itu ya. Iya, lebih ke situ. Oke. Ketika ngeband dia berarti memang vokal. Ya. Tambah gitu kan, tambah udah mah nyanyi. Dari sekolah juga udah ngeband gitu. Oh iya, dulu sebelum profesional kan kayak pensi-pensi kan. Iya, pensi. Dari zaman masih pensi mau manggung tuh apa sih namanya, regis ya? Regis. Bang, gue bayar bang ya. Gue mainin di sini bisa nggak? Request lagi gitu. Ya habis itu dari situ jadi band Dio, gestar juga. Kayak ngerasa achieve aja waktu itu kan. Tapi kayak band Dio yang SMA ini nggak jalan lagi ya karena ada yang kerja, ada yang keluar kota jadi udah pecah. Nah akhirnya ketemu deh teman-teman yang reguleran pada saat itu tuh pas di semester 2. Pas semester 2 kuliah lah ya. Iya, bisa udah bubar sendiri deh sampai sekarang. Penasaran nih satu. Pernah les vokal nggak? Les vokal enggak? Karena bener-bener suara seorang Diosdu itu ketika didengarin pertama kali, sotoynya kami ya, sotoy saya mungkin ya kayak denger. Nah ini self trained nih. Kayak ini bukan teknik, ini feeling, ini emosi nih ketika nyanyi. Aku setuju akan hal itu. Iya, karena ya kembali lagi naif gitu. Favorit pokoknya dari semua diskografi Diosdu, kalau saya boleh memilih yang namanya favorit, itu Naif nomor 1. Aku juga. Naif 2.0 nomor 2. Oh iya, kalau Naif 2.0 itu sebenarnya sama kan? Iya, cuman kayak karena kan waktu itu at least untuk bikin LP ya. LP itu kan itu ada 8 deh, gitu kan. Ya udah, terakhirnya apa nih? Ya bikin Naif 2.0 untuk kayak semacam outro-nya gitu loh. Iya. Dan ditambah untuk adik-adik yang nggak suka gubrak-gubrak, jadi nih ada nih yang orkestranya gitu. Itu enak itu. Dan di situ, nah ini kenapa gue bilang ini self trained dan ini bukan teknik, ini full emosi. Di Naif 2.0 pre-chorus pertama sampai naik ke chorus pertama itu kan ada falsetonya. Dan Diosdu itu yang gue tahu tidak pernah men-showcase falsetonya menjadi headline di sebuah lagu misalnya. Karena selalu nembakin di diafragma atau chest voice, nggak pernah head voice, jarang. Tapi ketika dengarnya itu, dulu nih Naif nih. Iya, sesuatu yang beda. Apa bedanya nih Naif 2.0? Chat kan? Anjir. Naif. Pakai falsetto ini kan. Wah, itu. Naif. Oke nih, gue like dulu nih lagu nih gitu. Pas langsung. Dan itu memang nggak mudah falsetto ala Casey. Ala Casey itu kan gue soalnya favorit buat Casey. Dia sangat-sangat menginspirasi gue untuk belajar falsetto tuh nggak cuma tapi itu beda kan. Dan di situ ini bukan teknik karena itu nggak bisa sekolah, nggak bisa disekolahin. Dari dulu emang suka nyanyi berarti? Dari dulu ya. Panggung pertama tuh SD kelas 5 Kosidahan, Porseni. Tahu deh zaman sekarang ada nggak sih, masih ada nggak sih Porseni? Kosidahan. Asli Pak. Asli. Jadi waktu pas SD ya dicarikan talent siapa nih yang nyanyi bisa video kan. Habis itu udah deh dibikin jadi salah satu tim Kosidah SD 05 Pagi Jakarta Timur. Gokil, Kosidah Pak ternyata. Tidak heran beliau patokan waktunya subuh mau zuhur maghrib tadi ya, tidak heran. Karena itu beda dunia aja. Kalau enggak masih lewat ya. Baik. Dio, jadi kita akan masuk ke sesi namanya kabar burung. Di sini adalah gue dengar kabar-kabar burung mengenai seorang Diosdu dari beberapa pihak lah ya.
yang tidak bisa dinamakan anonim ya, nih. Burung-burungnya cet pergi gitu. Nah, kita tes apakah burung-burung ini berbohong kepada saya atau tidak lewat fakta-fakta ini. Ya, boleh. Yang pertama, Diosdu ini katanya anaknya gymholic banget. Apakah benar? Kalau gymholic ya untuk kesehatan sih sebenarnya waktu itu emang sempat 89. Sempat 89. Terus habis itu kayak setahun kurang tiba-tiba ya karena memang ekstrim kan latihannya juga, dan itu belum nyentuh gym sama sekali. Masih YouTube cardio hit. Nah ya HIT. Ya, terus habis itu turun 78. Pas 78 turun, kayaknya baru deh nyentuh gym. Pas nyentuh gym ternyata progresnya lebih cepat. Ya. Sampai nyentuh 65. Tapi pas 65 kok kurus banget. Akhirnya naikin muscle, habis itu sampai di 75, habis itu cutting lagi. 72 yang sampai udah jadi sekarang gitu. Oke. Dulu gak ada leher. Sama Pak. Saya Kan banyak banget nih. Sama nih. Sama. Jadi atlet Erangel di belakang ini kita sebut atlet Erangel. Ini ada garis-garis di leher. Iya, makanya itu. Dulu tuh begini. Makanya istilahnya kalau ini kayak pernah gendut dulu ya gitu. Jadi makanya kalau ngomongin gym Malik, iya. Karena juga gym tuh dia gini loh. Kan orang ada yang gymnya tuh pagi. Iya. Kalau nggak kapan. Kalau dia selalu biasain gym. Let's say dia nyanyi malam ini jam 9. Dia nge-gymnya tuh kayak jam 6. Karena kan pasti kalau nge-gym kayak ada sejam 2 jaman kan. Iya. Dan tempat gym dia itu deket dari tempat dia nyanyi. Nah, makanya enak. Jarang telat dia tuh. Terus ini tim kenapa? Mereka nggak support ya? Kenapa mereka? Tadi tepuk tangan tidak tepuk tangan. Sekarang baru tertawakan. Kayaknya habis ini saya mesti ada ngobrol-ngobrol seru sama mereka ini. Jadi sebenarnya Diosdu tuh kayak gimana sih? Ini gitu sih. Jadi karena buat si suaranya tuh kayak lepas. Jadi tanpa Dio rehearsal yang kayak AIU pemanasan, jadi udah lepas duluan. Benar. Tapi sama coba deh. Benar. Dulu pernah jadi ini. Ayahku tuh pernah bilang ketika dengar suara Henry Cavill. Kan ngomong Henry Cavill ketika dia belum jadi Superman dan setelah jadi Superman itu kan ngeliatin segala macam gitu. Ada pernah ngebahas mengenai suara gitu kan. Terus habis itu ayahku bilang gini, "Tuh Dek, tuh kalau orang nge-gym tuh suaranya gitu nanti jadi gitu." Percaya kan? Dulu suaraku tuh cempreng. Bener kan? Latihan apa segala macam gitu. Saya badannya pernah lebih kurus dari ini teman-temannya, jadi pernah lebih kurus gitu. Dan memang ngerasa ada sesuatu perubahan di diafragma. Jadi ada low-nya gitu, suara tuh jadi low-nya. Ternyata itu mempengaruhi banget. Setelah itu pernah malam-malamnya ada nyanyi di kampus. Itu jadi habis nge-gym tuh benar ternyata. Makanya relate sama yang dia tadi bilang. Tapi kalau dia lebih mengedepankan pasti suara itu lebih lepas. Iya. Jadi kayak apa ya, enak gitu loh, plong nyanyi. Benar. Kayak kita habis vokalisasi gitu, vocalizing gitu. Contohnya misalkan kayak ada tour radio kan sering kan pagi itu, tiba-tiba pagi langsung nyanyi, itu kan beda tuh suaranya. Makanya pas bagian kualitas dia nyanyi paling enak ya udah pas di malam jam 4 malam kayak gitu. Benar. Apalagi kalau misalnya kita promo radio pagi jam 7. Iya, makanya kalau itu susah sih. Iya. Bahkan kalau ada dapat kayak gitu, Bang bisa ganti aja Bang. Kalau itu memang pasti engagementnya bagus ya. Apakah jam 7 orang pasti udah di jalan denger radio. Alamin. Apalagi kita lagi di luar kota ya. Lagi tidak di hometown kita, itu kan nginep pasti di hotel, di Airbnb segala macam. Olahraganya repot kadang-kadang, tapi ya itulah. Life must go on, show must go on. Selanjutnya. Anda you never walk alone juga ternyata ya. Iya, jadi Liverpoolian juga ternyata. Liverpool. Secinta apa seorang Diosdu terhadap Liverpool? Secinta itu karena upside down-nya mereka dia selalu ada. Bener ngikutin. Dari zamannya sekarang gini deh, pas zamannya pemain Liverpool penyerangnya Lambert, dia masih tetap nonton. Itu kan bapuk banget depannya kan. Iya. Sampai ya di titik yang sekarang ada Salah, Luis Diaz, jadi kayak mau situasi apapun mereka dia tetap support. Ngalamin Liverpool nyari striker yang tepat. Itu udah ngalamin ya. Balotelli. Iya. Gitu lah. Oke.
Red Devils mana tadi di belakang Red Devils kayak ada anak kantor kita ada satu yang MU banget di bawah dia di bawah dia adanya yang Newcastle banget itu di sana. Newcastle tuh bajunya kan Newcastle United. Alan Shearer coba Liverpoolian ternyata main FIFA banget aku. Mas, beliau di sini sampai hari apa Mas di Bandung? Boleh lah ini. Kalau misalkan emang nanti nggak menarik. Kasih tahu aja username PlayStation Plus-nya. Menarik. Tinggal assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ya. Kita nanti ngomong di belakangnya kita tukeran PSN. Benar. Selanjutnya, selain Liverpoolian, beliau adalah seorang Swifties. Yes. Berarti Swifties. Eras Tour nonton nggak? Gue nonton, kok nggak dosa aku. bener. Bukan perkara FOMO yang enggak. Iya. Jadi intinya Dio, kalau misalkan dibilang suka Swifties ya bukan karena memang pas saat itu lagi hype. Iya. Tiba-tiba si Cruel Summer dan lain-lain enggak. Aku dengerin Swifties itu bener-bener dari album dia yang seadanya pertama. Yang country banget deh. Country malah aku sukanya di situ. Iya. To be honest, pas mentok dia di album rap, kedepannya aku kayak kurang into it. Sama. Jadi kayak pas di rap makin lama tuh drill Taylor Swift-nya sudah menjadi hilang dan lebih ke komersial. Tapi ya Swifties being Swifties aku tetap harus support. Iya. Kayak Liverpool bisa, Swifties enggak. Kalau dari gue sendiri mikirnya Taylor Swift pada saat itu bukannya jadi nggak suka ya, tapi lebih kayak gini. Butuh penyesuaian lah, karena kita sudah terbiasa dengan style country-nya, dengan gitar akustiknya. Dan aku juga bilang gak suka, jadi memang kayak karena kita udah kebiasaan di saat zaman-zaman dia masih belum kenal catokan ya. Betul. Masih kritik. Masih drill dia. Iya, benar-benar. Alisnya juga masih tipis, inget banget awal-awal dengan sepatu boot. Bener-bener innocent, lucu gitu loh kayak deh. Yang anjing deh. Apa tuh? Oke, Swifties. Berapa kan Eras Tour panjang nih. Iya. Sempet kemana aja? Nontonnya di mana? Aku Eras Tour yang di Singapura. Eras Tour Singapura. Dan itu hari ketiga. Udah day 3. Udah sendirian enggak sama teman-teman? Sama teman. Ada. Semuanya Swifties. Iya. Atau ada yang datang karena teman-temannya nonton? Enggak, pokoknya kita nonton ya nggak ramean. Oke. Iya. Soalnya gini, gue pernah mengalami ada teman nonton, gara-gara teman-temannya pergi nonton dia FOMO. Akhirnya dia tidak enjoy. Iya, itu maksudnya kayak gitu. Karena FOMO. Tapi to be honest, aku pas nonton Taylor Swift di Singapura itu bukannya lebih menikmati, tapi lebih mikir. Jadi pas bener-bener dia manggung tuh aku lebih kan analyzing itu loh kayak sistemnya cok. Betul. Itu banget, itu satu as a musician dong. Ya. Terus kedua koreo. Masalah koreo ya udah pasti apa. Tapi mereka tuh kan di bawah tuh LCD juga kan. Betul. Layar juga. Dan mereka tuh benar-benar bisa stay di titik yang tepat tanpa ngelihat yang pokoknya gitulah. Ya ininya stage act dan blocking. Apa namanya stage. Ini blocking. Itulah pokoknya settingannya itu loh. Iya, dia bisa itulah pokoknya stay di situ tanpa itu aja sih. Terus habis itu ya yang pasti stage directionnya itu bagus. Kayak dia harus nyelam terus isi ininya kan ngikutin terus tiba-tiba dia udah muncul lagi. Itu ya. Tapi pas itu kecewa lagu rap nggak dibawain. Cornetto. Es krim. Zaman es krim yang kalau misalnya beli es krim bisa dapat nonton. Tiket nonton. Iya. Oke. Swifties, tetapi dari penonton reguler yang sering nonton Dio bilangnya sad boy. Iya. Bahkan di YouTube-nya aja profesional sad boy. Kenapa yo? Ya, karena playlist Dio setiap reguler itu mostly sedih-sedih semua. Bahkan kalau misalnya lagu-lagunya yang kayak enggak sedih-sedih, datang requestan nih, dia bukan request lagu, bang ayo dong malah sedih bang. Oh begitu? Pokoknya intinya lagu sedih. Dan maksudnya yang paling sering banget dibawain lagu-lagu sedih itu yang kayak For You. Oh, Second Hand. Oke. Iris Google Dolls gitu. Karena Iris Google Dolls kan bisa tuh dibikin ke mayor. Iya. Romantis kan? Iya. Tapi lebih enak tuh dibikin minor.
Itulah, pokoknya mostly adik-adik mintanya yang sedih-sedih. Adik-adik yang minta ya. Banyak adik-adik galau memang dia di Indonesia ini. Mau sedih, padahal mereka baik-baik aja, bapak nyokapnya sehat, pacarnya langgeng-langgeng aja. Tapi kalau datang tuh gue sedih. Gue punya lagu tentang itu. Pernah bikin lagu tentang itu. Nih yang nomor 3 tuh, yang tengah. Oh iya. Itu tuh artwork single-single yang udah pernah rilis. Yang tengah itu judulnya Mitomania. Mitomania itu sebenarnya sebuah terminologi psikologi tentang orang yang berbohong, tapi dia tidak tahu bahwa dia hidup dalam kebohongan yang diciptakan. Jadi kayak itu, Kak, aku mau sedih dong. Terus dia lupa bahwa sebenarnya dia hidup dalam kenyataan bahwa lu nggak apa-apa, orang tua lu ada kok, saudara-saudara lu ada, misalnya duit habis segala macam. Tapi galau gitu, jadi hidup dalam kejadian itu dan kebohongan patologis itu tuh, kondisi itu Mitomania pernah aku angkat jadi sebuah lagu. Itu waktu di EP yang pertama dulu. Professional sad boy katanya. Tapi emang enggak sad boy beneran kan? Enggak lah. Cuma bener-bener ada karena kerjaan aja dan emang nickname dari audiens juga, jadi ya udah. Bahkan kayak sekarang aku ngeliat Indonesia galau itu bukannya sesuatu yang menjadikan, tapi malah jadi culture ya nggak sih? Betul. Buat aku ya. Iya, setuju. Kalau makan kayak sekarang lagu kalau nggak galau kayaknya nggak naik deh. Ya ada. Makanya untung jauh galau kan nih makanya naik deh. Oh, pintar. Baiklah. Nggak apa-apa, ayo jauh. Baiklah. Oke, selanjutnya. Menurut kabar burung, tadi sebelum udah disebut sama Dio. Dio itu susah banget bangun pagi. Iya. Karena malamnya aktivitas mungkin kan. Itu udah kayak berapa tahun dari 2014 sampai sekarang, jadi benar-benar kayak makanya takut aja sekarang udah 30-an kan. Jantung sih sebenarnya. Karena kan kayak namanya tidur kebalik tetap aja ada sesuatu yang bahaya di dalam tubuh, makanya kayak sebisa mungkin sih dikurang-kurangin. Yang biasanya kayak tidur jam 3, jam 2 mau dikurangin, kayak gue bisa kelar nyanyi sampai rumah bersih-bersih langsung tidur. Pengennya kayak gitu, tapi pas udah di kamar tuh jadi gak ngantuk. Iya. Tiba-tiba kayak kok nggak bisa, terus udah matiin semua. Terus habis itu kayak udah nggak ada suara, tapi tiba-tiba kayak aku nggak bisa tidur ya, kenapa ini? Ada apa gitu? Akhirnya Netflix. Oh, akhirnya ngeluarin handphone, miringin gitu ya. HP di kiri, kanannya guling. Iya. Padahal maksud saya PUBG. Oh iya, Erangel. Maksud saya Erangel. Aduh, tapi nggak apa-apa. Ya bener nonton kan, Netflix bikin nonton diguling di kasur. Karena saya juga kadang-kadang gini, ya kadang-kadang di kanan tangan kirinya diguling. Untuk sensasi yang lebih beda gitu. Iya, sensasi yang lebih beda. Kadang aneh gitu kan, kadang-kadang ya. Kok megang HP-nya biasanya di kanan gitu ya? Iya. Ini sambil nonton, terus nanti pas ketidurannya karena gini, plak gitu. Kaget. Oke, jadi susah bangun pagi. Selanjutnya masih tentang sepak bola. Euro 2024. Ada sebuah negara yang selalu bermain di sini yang sering diceng-cengin oleh seorang Desdu karena mainnya kayak orang bingung. Jujur saya juga. Yaitu mohon maaf kembali kepada James Maddison, Harry Kane dan kawan-kawan. Apalagi Alexander Arnold. Nggak masuk ya? Oke, berarti untuk Harry Kane dan kawan-kawan. Dan untuk Alexander Arnold masuk kan? Alexander Arnold gitu ya. Salah satu bukan itu si Boy. Itu si Boy. Itu tahun umur ya. Kok saya tahu? Iya, saya tahu. Kebongkar juga. Benar ya, kok saya tahu gitu ya. Tapi ya memang kemarin pas Inggris yang gol 90+1 itu, beliau yang di belakang kamera berbaju Newcastle itu keringet dingin dia. Karena ternyata seorang wonderkid Mr. Bellingham itu bisa golin kemarin ya, Mr. Bellingham. Tapi kamu tetap support Inggris ya selama Euro ini? Iya, karena walaupun mainnya bingung, gak lebih bingung dari Jerman gak lah. Iya. Emang sih itu. Enggak sih, aku malah
kontra ya, malah better Jerman seadanya. Itu aja kamu kayaknya belum ketemu kok ya let's say misalkan Jerman ketemu Inggris, Jerman sih. Walaupun aku Liverpool ya, kamu Newcastle, tapi aku ya netral karena kok kayaknya begitu kayak nggak jelas. Tapi pas aku flashback lagi ya kayak Euro kemarin dia sampai masuk final juga tuh. Mainnya kayak gitu. 0-0, sorry, extra time. Tapi bener kan kayak gitu. Malah kantuk. Iya, malah aku tuh jujur pas Euro kemarin ini yang benar-benar aku pegang tuh Austria. Karena tuh gila kuda hitam seadanya. Mainnya apa ya benar-benar kayak ngotot. Tapi ya namanya luck kita nggak bisa pungkiri. Dia deserve better seharusnya. Itu ngomongin luck, yang paling viral di Euro ini adalah Cancelo salah ngoper. Itu satu sama Spanyol Spanyol. Chihuahua. Iya. Cukurella. Backnya Chelsea dia Cukurella. Iya. Itu tangan jelas. Kayak aduh nggak ngerti deh. Itu nggak ngerti. Oke ya, karena ada spekulasi di mana itu alami natural tangan itu, tapi kayak kalau buat itu enggak sih. Cancelo salah ngoper tuh nomor 1, nomor 2 nya benar itu kemarin. Sekarang udah semifinal kan, menurut gue menurut gue. Bisa ada keluar sih. Apa artinya? Jerman. Dua-duanya dan jadi gini, biasanya tuh megang setiap tahun dari SMP Belanda. Terus Jerman karena dulu suka sama Neuer. Kalau dulu gitu. Dulu Neuer suka sama Neuer. Terus habis itu entah kenapa di Euro ini urge untuk mendukung Italia ada. Paling sedih sih. Bapuk. Berarti kalau megang tim tuh memang karena suka ya. Kalau dia sih enggak. Kenapa? Kocok dulu. Siapa nih? Wah, dapetnya Portugal. Wah, seru. Berbeda alasannya. Beda kepentingan kalau itu ya Pak ya. Baiklah. Kayak seru nih gitu. Ujung-ujungnya Austria kan jadi karena ngotot tadi. Benar. Ternyata alasannya karena kocokan. Enggak, tapi itu benar, itu benar ya. Setelah itu. Selanjutnya. Ini ada hubungannya sama negara favorit saya nih, Jepang. Yes. Jadi, Diosdo ini pernah menitipkan sesuatu sama temannya ketika pergi ke Jepang. Nah, yang mau kita tanya di sini adalah barang itu sebenarnya apa? Mochi Jepang tuh. Mochi. Iya. Mochi kan kayak kenyal-kenyal gitu kan, tapi mochi Jepang tuh agak gede bentukannya. Iya, boxnya gede. Boxnya gede, mochi. Kan kenyal-kenyal gitu kan teksturnya ya. Gitu. Ini burung mana sih ini? Rasanya, ini burungnya gagah nih burungnya kayaknya sih. Soalnya bisa membuat Dio sampai begini duduknya. Mochinya rasanya apa? Mochinya rasa ini apa natural. Lu gini-gini pada wewa gitu. Ini mochi ya. Kalau mochi Bogor, mochi yang kecil-kecil gitu kan. Warnanya pink. Ini juga plain pink gitu. Ini pink, warna pink. Keluar males. Oke, mochi berarti ya. Dios tuh nitip mochi dari Jepang, rasanya plain, warnanya pink. Pink. Iya. Hei, benar mochi, udah jangan jauh-jauh Anda mikirnya. Itu juga sebenarnya bukan Dio. Emang mereka ada lah. Dia kayak kalian gitu ya. Yo, apa kabar? Lu mau nggak? Mumpung gue di Jepang, oleh-oleh, terus ditawarin oleh-oleh, apa aja lah. Ini sebenarnya manajer aku. Lu tuh bawainnya manajer. Iya, soalnya aku pas dinawarin oleh-oleh tau nggak? Udah nggak usah oleh-oleh ribet. Penting lo selamat aja pulang. Sampai ketemu ya. Wise sekali. Oh, subhanallah. Ini yang dicari ukti ini. Ini dia yang dicari ukti, benar. Spek ukti nih. Spek dan uyuy. Ujung-ujungnya mochinya datang terus reaksi pertama apa? Enak. Kok bisa tahu? Ini mochi yang selama ini dicari. Gak ada di Indonesia ya Pak ya? Gak ada.
Sekiranya Iya, mau anjir, kirim banyak. Indo itu inden kayaknya. Oh inden. Inden. Mochi aja inden harus Iya, inden. karena dibuat dulu. Karena kalau kelamaan kan basi kan. Iya benar. Oh benar, ya mochi inden. Mochi inden dari Jepang. Oke. Ya, saya harus nyemil dulu soalnya ini menelaah semua informasi mochi-mochian ini. Makanya Soalnya kemarin saya juga ke Jepang ada beli mochi. mochi. Ada. Kemarin ada di vlog di Kesana Kemari namanya aku tuh punya vlog namanya Kesana Kemari. Kesana Kemari bersama Raffi Andika. Khusus Travel, jalan-jalan pokoknya kesana kemari lah. Nah kemarin waktu ke Jepang beli mochi strawberry warna pink. Mungkin sama mungkin beda ya, tapi mungkin mochinya dia besar. Iya. Oh itu ya. Iya. Aku pernah coba, tapi ini beda. Ya ini beda. Ini mochinya mungkin Agak alot ya. agak alot. Agak Iya alot. benar, agak alot. Apalagi Terus- yang bawain saya tahu orangnya seperti apa mungkin ya. 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 Agak sedih deh yang tahu. Ya, astagfirullahaladzim. Enak maksudnya Iya. enak. Maksudnya astagfirullahaladzim tuh kayak dia se-effort itu ya. Iya. Gitu. Oh baik banget. Baik banget sih membawain ke Indonesia. Saking subhanallahnya jadi astagfirullah. Gitu kan. Oke, kita moving dulu ya dari mochi-mochi ini kita main game dulu. Namanya This or That. Yes. Hurrah! This or That. Jadi, gue punya beberapa pertanyaan untuk Dio. Yep. Di pertanyaan ini satu pertanyaan tuh ada dua pilihan. Dipilih yang mana dan karena ini Chamber Talks senang-senang sama teman-teman ceritanya senang dengar cerita lah gitu. Jadi Dio agak cerita sedikit kenapa pilih itu. Oke, jadi this or that sama alasannya. Yes. Oke, boleh. Yang pertama, Hmm. ketika menuliskan sebuah lagu, notasi dulu apa lirik dulu? Notasi dulu. Kenapa? Karena untuk lirik itu harus hati-hati dan penempatannya kan krusial. Kan, yang formula pasti beda-beda dong orang-orang. Yes. Ada yang liriknya dulu, kalau aku enggak. Aku yang ada tuh malah si lagunya full aransemen dan lain-lain udah jadi, nadanya juga udah jadi, baru deh tinggal masukin si lirik. Jadi kalau liriknya nggak cocok atau misalkan kepanjangan atau kependekan, jadi tinggal cari alternatifnya. Formulanya sih lebih kayak gitu. Oh, ini menariknya karena aransemen sudah jadi dulu sebelum lirik. Iya, Oh. Oke. DAW-nya apa? Sorry kalau boleh tahu. DAW di Logic, Oh, bikinnya di Mac berarti ya. di Mac. Itu kan banyak banget soundbank-nya sebenarnya dari bawaan Logicnya sendiri gitu kan. Tapi Enggak. kalau itu dia tetap kayak walaupun sekarang udah kayak ada plugin ini itu, tapi dia kalau masalah gitar tetap pakai efek dia mobil-mobilan itu sih. Karena dapat si versatile-nya itu. Oke. Paling cuman kabinet sama simulatornya aja sih yang dibutuh. Oh. Karena kan nggak pakai, dia kan nggak todong kan. Nggak, oh iya ya. Colok kan soalnya. Colok. Butuh plugin itu memang. Iya betul. Oke. Notasi dulu. Menariknya karena aransemennya udah jadi. Kalau aku soalnya notasi, lirik, baru aransemen terakhir. Oke, tapi tetap lirik di awal kan. Notasi dulu. Oh nanti dulu. Notasi dulu. Bahkan nih, tempat teraneh nemu notasi di mana? WC. WC memang unik, tapi pernah nggak lagi di tempat ramai yang tidak bisa kabur dari situ? Mostly WC Dan lagi sama toilet malam biasanya. umum sih. Sama aja. jadi Maksudnya ini yang pribadi sama yang Iya, umum bener-bener. beda dong. Jadi beberapa tempat nemu notasi kalau buat seorang Raffi Andika sendiri ini kadang-kadang gue tuh lagi tir, WC pasti, atau pernah yang lagi random banget lagi di Jepang. Bukan mochi enggak, lagi di Jepang, terus habis itu lagi ngantri baju di tahu GU enggak? GU. Di Jepang tuh ada kayak kakaknya Uniqlo lah. Oke. Uniqlo tuh punya sister company namanya GU gitu yang sizingnya lebih gede-gede dan lebih winter. Oke. Nah, karena di Bandung dingin, masuklah ke sana. Saya beli baju. Antri nih. Lagi denger lagu, lagi denger orang ngomong, tiba-tiba muncul notasi. Mau ngerekam, disangka orang gila nanti sama orang kalau misalnya gini-gini kalau misalnya kita lagi tempat sepi. Karena saya tidak se-extrovert itu untuk begitu depan umum. Oh, iya. Iya, beda gitu kan. Anjir nih nggak bisa. Terus trends gitu yang masuk ke mode zone yang orang tuh rasanya hilang kayak kita sama notasi kita aja gitu. Tiba-tiba colek sama orang dari belakang. Saya gitu, pas segala macam suruh maju gitu. Terus habis itu orang yang depan tuh udah marah-marah, udah kasir udah dari sopan sampai marah-marah gitu. Sini lu mau bayar apa enggak gitu bahasa Jepang gitu kan. Terus dia nanya-nanya segala macam itu masih mikirin notasi. Ya stuck di situ ya. Stop.
iya sorry mesti bayar. Dan takutnya pas udah ngelepas malah jadi lupa itu. Akhirnya lari ke tangga exit. Di gue itu ada tangga exit kan tuh lagi di Shibuya. Lari ke tangga exit. Saya tutup dari dalam. Kosong baru deh, VN. Saya Kok VN apa? iya benar itu sih recording itu. Oke, udah beres. Tolol. Namanya emergency exit kan bukan dari luar. Kok nggak ada handle-nya? Nggak ada handle-nya nih. Gimana saya mau keluar? Gedor-gedor disangka pembunuhan nanti dari dalam. Aduh, ini gimana? Kriminal takutnya. Terus habis itu bisa keluar. Yang terjadi adalah untungnya ada orang yang nggak ngerti kenapa dia cowok. Itu lagi cowok. Oh, cewek kayak lagi masuk dia ke dalam pakai seragam gitu kayak mau ke atas kayak pakai jas. Dalam hati alhamdulillah gitu keluar. Itu salah satu tempat random dalam hidup seorang Raffi Andika pernah. Tapi akhirnya jadi lagu. Yang mana? Belum rilis. Belum. Ya. Tapi nanti kasih dengar. Ya. Itu jadi lagu. Kita moving ke disorder selanjutnya. Kalau bikin notasi dan nentuin progresi sih. Mayor apa minor? Aku mesti banyak di minor. Apakah itu inline juga sama tema sebenarnya? Saya kan tuh nyambung kan? Karena sebenarnya mostly lagu-lagu dia kan kayak lebih ke emosional yang marah ya. Marahnya tuh kecewa. Ya. Dimana dia udah do my best gitu. Gue udah do my best tapi selalu kenapa kecewa dan selalu cocoknya itu di minor. Oh ya paham. Nah ini makanya dia tuh di jauh aku bikin mayor. Benar kan? Iya benar banget. Bukan di minor. Tapi aman juga. Makanya dia bikin udah Indo, mayor, benar-benar real debut semuanya spesifikasi yang baru ini di sini sih. Goks, ini baru berarti sebuah hal yang baru dari Dios. Coba dengerin album yang kemarin, terus dengerin pokoknya kan si single-single yang rilis itu kan ada di album. Roots kan? Masih sama tapi this is agak quite different. Itu yang mau disampaikan. Selanjutnya, Gibson or PRS? Gibson. Tetap selalu. Iya. Pernah nyoba PRS ya? Nyoba. Kekecilan nggak? Bukan kekecilan kayak apa ya? Itu gitar bagus tapi it's not me aja gitu loh. Aku tuh anaknya kayak kalau misalkan kalau pakai PRS tuh keren. Yeah. Suara bagus, di foto keren, tapi kayak aku ngebohongin diri aku sendiri aja. Aku nggak bisa. Makanya pas kalau apa-apa Gibson sampai sekarang satu Gibson yang aku punya dan aku kayaknya nggak bakal jual itu Firebird aku 2007. Firebird warna krem putih. Oh krem. Orang biasa Firebird itu kan kok krem ya putih tapi dia agak ke kuning-kuningan gitu. Iya Firebird itu kan biasanya soalnya agak kuning ke kayu. Black and white ya. Iya. Segi kayak gini nggak? Iya. Ya kurang lebih kayak gini ya. Iya. Itu 2007-an. Oke. Itu gitar yang dibeli bener-bener prestige pakai hasil sendiri berarti gitu. Hasil sendiri. Pokoknya dari dulu tuh hasil sendiri gitar Dio pertama ya untuk kerja. Ya. Yamaha PX. Di saat itu harganya masih 1,8. Oke. Sekarang masih udah almost 3-an gak sih? Iya. Yamaha PX tuh kalau misalnya pun ngecek di Gramet masih ada sih? Kayaknya masih deh. Masih ya? Karena kan Gramet pasti kayak Yamaha dan kawan-kawan. Iya kan? Selalu ada kan? Dealer kan? Dia 2,an lah udah hampir 3. Iya kan? Pasti. Makanya Gibson dan Firebird. Sampai akhirnya dia nyentuh bisa beli Gibson dan lain-lain. Masih urusan beli nih, mending izin atau minta maaf? Minta maaf sih, pura-pura tidur aja kalau misalkan dia ngomel. Kalau pura-pura nggak tahu lah. Kalau enggak ya jalan paling cepat adalah kalau cewek ya. Iya. Iya, ini gitu aja. Iya. Atau gini ya. Atau gimana? Ada gesturnya? Asik. Kalau misalnya agak takut. Saya boleh nggak sih nyebut ini courtesy of Mas Niki dan Mas Potter ini ya? Begini. Laki-laki yang mencoba untuk tough, tapi kalau udah ketemu bininya tuh gitu ya langsung palanya ke belakang atau ke bawah. Kalau ditanya ngapain? Enggak, mau transfer M-banking gitu.
Selanjutnya, ini menarik nih pertanyaannya. Dashboard conventional atau second hand serenade? Second hand. Makanya ada For You tadi salah satu. Pernah dengerin Awake gak? Oh, dengar tapi kayak lebih apa ya namanya waktu pada saat itu memang kita mostly dengerin yang top 40-nya kan. Iya. Pasti kayak tetap di For dua You. lagu itu sih sama Your Call. Sama Your Call. Dan ada Private West. Oke. Dashboard pun juga aku ngambil essence mereka ya di lagu-lagu aku banyak gitu, tapi kalau misalkan di pilih dua itu kayaknya second hand sih. Second hand serenade. Makanya nggak jauh-jauh dari emo sebenarnya kan notasi-notasinya. Selanjutnya, penonton banyak tapi intimate show atau penonton sedikit tapi festival show? Intimate show. Makanya even though kayak aku dapet tempat kecil tapi kalau misalkan padat kayak seru gak sih daripada gede tapi pada diem gak jelas kayak. Apalagi di Bandung banyak coffee shop buat bikin acara gitu kan. Makanya that's why tuh apa yang aku sayang, aku suka sama Bandung tuh orang-orangnya appreciate sih. Mereka gak tahu lagu Dio, pas denger kayak siapa nih cowok? Mantap. Baru deh mereka search dari Instagram, kalau nggak Spotify. Itu tadi lagu apa? Lagu orang ya? Enggak lagu dia. Cari. Betul. Level of appreciate terhadap seni itu yang buat aku juga jadi nyaman gitu di sini. Bener. Itulah. Di Bandung banyak coffee shop untuk bikin event. Karena kakak harus coba. Terakhir nih. Takut nih. Enggak ya, aman ya? Soalnya ini pertanyaan biasanya kalau ke teman-teman yang lain saya deg-degan nanya, tapi kalau ke Dio saya semangat nanya karena ini berhubungan sama sesuatu yang saya suka banget dari Dio. Mochi. Wah, iya mochi strawberry, mochi pink, plain ya. Berarti kalau plain nggak ada rasa cocok tuh. Sialan. Jauh atau naif? Dari orang yang sangat suka naif, sumpah. Aku naif sih. Masih naif. Tetap naif. Kenapa? Karena kayak emosi aransemen itu benar-benar dari audio, dari imonya yang kayak ketukannya yang se-complicated itu, ceritanya juga yang complicated. Benar. Sama ya cara penempatan Dio bikin vokal yang Dio banget, walaupun kayak alternatif rock tapi tetap R&B-nya tuh ada. Yang gitu-gitunya lah. Itu makanya Dio itu Dio banget. Kalau jauh ya tetap Dio, tapi kalau misalkan suruh pilih naif. Soalnya Dio udah jatuh cinta sama naif. Sama apa yang Dio ciptakan di situ, sebuah nyawa yang itu mungkin beberapa musisi juga sama seorang musisi itu punya lagu-lagu yang entah kenapa nyawanya dia ketarik masuk gitu. Soulnya dia tuh ketarik masuk. Mungkin bagian dari dia ada di semua lagunya gitu ya. Namanya juga musisi gitu kan. Namanya kalau tidak begitu kita membohongi karya. Tetapi nyawanya tuh ketarik masuk ke situ. Iya itu. Soalnya kalau misalkan kayak ditanya sebenarnya lagu Dio dan apa yang Dio dengar tuh sebenarnya kayak gimana sih? Itu jawabannya cuma itu naif. Iya, itu gue. Nice. Yang lain tuh tetap Dio tapi kayak benar-benar nge-portray Dio tuh kayak gimana sih sebenarnya? Benar. Dia kayak apa sih? Itu naif. Nice. Tepuk tangan lu semuanya. Dios tuh. Gila, ini seru. Apalagi jadi bahas-bahas mengenai mochi. Saya paling suka ya namanya lembut-lembut dan mochi-mochi. Tapi sebelum Dio cabut, kita dari Chamber Talks, gue mewakili Chamber Talks punya hadiah khusus. Kita collab sama Lenis Teras dan Lenis juga menyiapkan sesuatu buat Dio. Thank you loh. Ada apa tuh Dio? Katanya Oma tuh kan ada omanya tuh. Iya. Omanya yang nulis tuh. Dear Diosdu, jangan takut sama yang namanya jarak. Karena dia hanya sedang menguji kamu dalam penantian. Sik. Mentang-mentang yang datang ke sini professional sad boy, omanya jadi emo. Oma harus tahu, Tuhan selalu punya rencana untuk kita yang indah-indah. Jadi aman, harus jalanin aja. Let's go. Ketemu kita di Erangel. Kita official dulu.
Official. Ya pilih nomor sekian. Kayak beli mobil. COD 105 terus TNK jadinya kan. Dio, terima kasih banyak udah mampir ke Chamber Talks. Aku yang thank you. Ini sangat menyenangkan. Akhirnya punya temen yang punya beberapa kesamaan termasuk Mochi. Iya, Mochi. Dan mudah-mudahan selalu diucapkan. Habis ini aku gitu. Mochi. Boleh, saya tunggu karena memang di Jepang jadi Indian itu. Paling kalau misalnya udah sampai Cikega biar cepat pakai bus. Iya, ngirim pakai bus. Pokoknya sukses selalu buat Dio, semua karya-karyanya termasuk Jauh dan juga favorit saya Naif. Pokoknya itu kalian harus dengerin Naif. Dan ini selalu deh diomongin ke semua teman-teman musisi yang kesini. Semoga kita bisa ketemu di satu event deh. Karena di backstage itu ada tempat paling menyenangkan buat kami para musisi. Seru, kita main-main di sana. Dio, sampai ketemu di lain waktu dan sehat-sehat pokoknya. Segitu dulu itu episode kali ini. Kalau kalian suka, boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa di komen di bawah cerita-cerita dari Diosdu yang relate sama kalian. Jangan lupa dengerin semua karya-karya Diosdu di semua streaming platform di YouTube, dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian biar chart. See you guys on the next episode. Peace.